Shalom, superioritas kadrun Konoha akan tetap di atas karena mayoritas dan kekerasan kepongahan mereka itu yang ditunjukkan untuk membela JK Kalajengking. JK tidak masuk penjara meskipun berapapun ormas mengadukan JK, tidak akan ditahan atau masuk penjara. Ya. Nah, Selamat sore. Kami dari Aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami pernyataan Pak Yusuf Kalla itu betul-betul mencederai perasaan kami sebagai umat Kristen, merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut. kalau itu pembalasan urusan Tuhan, ngapain dilaporin? Tapi silakan, saya tidak mau mengecilkan apa artinya sebuah laporan kepada JK. Tapi sekali lagi, saksikan saya lompat dari tebing tinggi Amazon. Kalau Yusuf Kalla kalah, dia menang, namanya saja kalah, dia menang. Kenapa? Kadrunisme itu adalah sebuah ajaran untuk membela yang salah. Begitu saudara. Saudara ini pimpinannya yang cuman cari nama doang, mau viral doang. Kalau ngomong itu tegas gitu. Kami ini merasa mengadukan. Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang akan datang. Kepada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam. Yang menegakkan keadilan itu pemerintah. Anda lapor aja. Mari semuanya kita laporkan ini orang. Gitu. Jangan kamu doang. Semua ikut lapor. Lapornya kepada Tuhan sajalah. Jangan laporkan kepada polisi Konoha yang tidak bisa diandalkan itu. Keadilan sudah tidak ada di sana. Kamu punya uang berapa lapor Yusuf Kalla? Yusuf Kalla akan nyiram duit dari Sabang sampai Merauke. Dia tidak takut. Bayangkan utangnya saja sudah 30 triliun lebih. Untuk menghabisin Anda semua. Karena rencana dia itu satu, ya Papua dihancurkan, Ambon sudah, Poso sudah berantakan. Tinggal mereka sekarang itu Manado, NTT, Maluku. Nah, tempat-tempat itu diisukan hidup, toleransi, dan damai. Tetapi daerah-daerah yang lain pokoknya dikacaukan. Depok dikacaukan. Kasih duit. Ayo lapor. Apa itu? Semua permainan politik JK untuk menghabisi kita semua. Bayangkan berapa banyak aktivis Kristen dihabisin sama dia, dimasukin ke dalam penjara.
Untungnya video saya viral itu ketika saya di luar negeri. 4 Maret 2022 saya tiba dan saya langsung khutbah. Hapuskan 300 ayat. Wow, marah semua Indonesia, kiai-kiai, ustadz, MUI. Aduh, mereka pokoknya nggak habis-habisnya, apalagi TV One itu. TV One itu TV kadrun. TV kadrun, saudara. Ya. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan semasa terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk terkait ada dugaan yang menurut hemat kami ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Kalau tidak salah dalam potongan video pendek Bapak Yusuf Kalla menyatakan membunuh dalam agama Kristen itu singkatnya itu sahih Padahal di dalam ajaran Kristen kata-kata membunuh itu dilarang Itu sesuai dengan firman yang kami yakini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. HM Yusuf Kalla di Kempan. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan. Udah kepanjangan. Pak Yusuf Kalla, saya kasih tahu ya, rahasia orang Kristen. Dia kalau di gereja berani nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Tapi ketika keluar gereja ketakutan. Takut satu gerejanya dibakar, ibadahnya. Wah, pokoknya ketakutan. Gitu. Makanya orang Kristen tuh sopan-sopan, kenapa? Takut sama Muslim. Namanya mau ngelaporin Yusuf Kalla. Yang menang Yusuf Kalla, orang Kristennya nyanyi menang, padahal ketakutan. Oke, jadi saudara-saudara, saksikan saya lompat dari tebing tinggi Amazon kalau Kalla disidangkan lalu masuk penjara. Si kancil Kalla tidak akan dipenjarakan. Kenapa? Karena tidak bisa. Mereka sudah punya banyak pengikut, banyak umat, dan banyak harta kekayaan. Dia untuk jadi wakil presiden saja, waktu Jokowi itu dia dibayar ke Megawati itu 11 triliun. Ini info A1, jadi tidak mungkin dia bisa kena hukum. Mayoritas itu kebal hukum. Iya. Si imam besar kepala Rizik Syihab yang menghina Tuhan Yesus pun tidak kena pasal 165A. Ustadz Somad, Ustadz Somad itu dia bilang disalib ada jin kafir. Biadab sekali itu Ustadz. Tapi ya saya tidak, ini pokoknya bergembira. Saya bergembira di dalam keadaan Anda gembira. Saya berani di dalam keadaan saudara-saudaraku Kristen itu penuh keberanian. Saran saya begini, keluarkan semua harta kekayaan kita untuk menginjil Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tarik waktu 10 tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan bersama terhadap kaum kadrun ini? Berani nggak Anda? Berani nggak Anda menginjil, memberitakan Injil dimanapun? Ya, tapi maaf sekali lagi, ini bahasa sarkastis saya di dalam kebencian ataupun kedongkolan saya, di mana setiap tahun gereja ditutup oleh saudara Muslim. Makanya saya membongkar ajarannya, kebobrokan ajarannya itu, Qurannya, hadisnya, nabinya dipermalukan semua oleh saya. Ya, ingat baik-baik.
ketika saya baru masuk Kristen waktu itu, ya 2006, sekarang 2026, 20 tahun saya masuk Kristen bulan Maret, berarti sudah 20 tahun 1 bulan saya menjadi orang Kristen. Dengan gagah perkasa saya bongkar itu isi Al-Quran. Saya permalukan, saya bandingkan Alkitab ngomong begini, Al-Quran ngomong begini. Di dalam Alkitab ngomongnya begini, Al-Quran waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Ngek, putusin leher mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Yusuf Kala ini sudah terlalu sopan kalau sekedar ngomong seperti itu daripada di Gaza, di Iran sana, Hamas, Hizbullah di Lebanon, ataupun Houthi di Yaman, di Libya, Irak, Afghanistan. Itu terlalu sopan itu. Yusuf Kala ini masih sopan. Tapi sekali lagi kalau hakim pengadilan Indonesia tidak memasukkan dia ke JK ke dalam penjara, saya akan tetap membongkar ajaran Pluko Suntur itu. Apalagi si mantan wakil, dari mana dan bagaimana caranya memasukkan Kala dalam penjara. Kalau jawaban candaan sih gampang, banyak jawaban Anda. Coba bagaimana cara memasukin JK ke dalam penjara? Ikat pakai tali, lemparkan ke dalam penjara, lepaskan talinya, kan masuk penjara. Itu jawaban candaan. Tetapi yang saya perlukan, ayo, gini nih, netizen jawab dengan canda di kolom komentar saya tunggu ya. Nanti bagaimana cara memasukkan JK ke dalam penjara? Ataukah pakai kren, jatuhkan ke atas, pakai helikopter, atau cukur kumisnya, masukin ke dalam penjara, kumisnya doang, tapi berani nggak kamu cukur kumisnya? Terserah. Ayo tantangan sekarang ini. Bagaimana Anda semua melaporkan JK ini? Nggak ada, kamu nggak berani. Yusuf Kala cuma dilaporkan. Ya. Jadi kalau Jokowi bisa, ya lucu juga gitu loh. Saya perlu Anda semua bersama dengan saya ya. Itu tidak sepenuhnya asli. Jangan ngomong dulu Al-Quran. Saya tidak suka dengan Al-Quran ini. Ya, bagaimana Yusuf Kala kita habisin? Oke, setuju. Tetapi saya ngomong dulu dari depan, apakah pengadilan Indonesia bisa adil dan melihat orang-orang yang telah masuk karena pasal 165A itu seperti saya, KC, Apolius Darmawan, banyak sekali yang masuk penjara itu ya. Mana lagi HP-nya ini? Waduh, jangan-jangan ini sudah mati baterai ini. Masih cukup. Oke. Nah, saya tunggu komentarnya. Berdasarkan sejarah Indonesia itu nggak mungkin setelah zaman Soeharto ada tokoh ataupun orang Islam yang masuk penjara kecuali Yusuf Roni yang sudah masuk kubur itu. Nggak bakalan. Itu pun karena kalau Yusuf Kala ditangkap ya, nanti hati-hati para
aktivis Kristen ya, nanti kamu juga ditangkap beramai-ramai. Yang suka main YouTube hati-hati, yang suka main TikTok saya peringatkan untuk tahan diri, nggak usah bahas Yusuf Kala. Kecuali orang-orang yang aman seperti saya di luar negeri, itu kan bebas saya ngomong, ya. Hati-hati kalian ya. Halo kawan-kawan semua, Bapak Ferdinand Hutehean dengan tegas memberikan waktu 3 kali 24 jam bagi Bapak Yusuf Kala untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Karena apa yang diucapkan Bapak JK dinilai memenuhi unsur penistaan, hasutan, dan bisa dipidana. Menurut teman-teman bagaimana? Memberi waktu 3 kali 24 jam kepada saudara Muhammad Yusuf Kala untuk segera meminta maaf secara terbuka terhadap umat Kristen. Halo kawan-kawan semua, Bapak Ferdinand Hutehean dengan tegas. Nggak usah kasih waktu 24 jam 3 kali. Kamu akan dipermainkan sama Kala. Ini masalah duit, masalah kekuasaan, masalah mayoritas. Tapi silakan aja Saudara Hutehean ya untuk berkomentar. Ke luar negeri aja baru ngomong, tapi ya Anda susah untuk hidup kalau ke luar negeri cuman kuar-kuar dan omong doang. Harus ada dampak yang jelas terhadap Indonesia dan kalau perlu Anda pernah keliling Indonesia, keliling dunia, baru ngomong seperti itu. Saya kasih waktu 24 jam. Jangan 3 kali, 24 dong. Dan sudah siapkan laporan itu, semua videonya, kehidupan Yusuf Kala, kejahatannya harus ada semua dilengkapin. Kalau saya ini hanya untuk mendukung penginjilan agar banyak muslim jadi murtadin. Nggak ada sedikit pun untuk berharap yang lain. Bagaimana 10 tahun ke depan ini kita rancangkan. Dan saya harus bisa pulang. Begitu saya pulang ya disambut kayak Habib Rizik. Nanti saya disambut seperti Habib Rizik itu. Ya nggak apa-apa saudara-saudara. Ya, saudara, setelah zaman Soeharto itu memang banyak juga pendeta-pendeta Yusuf Roni, kemudian siapa lagi setelah Yusuf Roni itu yang terkenal ya, yang ditangkap itu. Saya hanya ingat Yusuf Roni karena tidak ada perhatian. Dulu ada ulama-ulama Islam zaman Soekarno seperti Hamka, Sahrir, Nasir, itu dimasukin penjara oleh Soekarno karena tokoh-tokoh ini akan merusak tatanan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Nah, setelah zaman Soeharto, apalagi zaman Gus Dur, zaman SBY lah selama 10 tahun dia menunggangi si keislaman itu. Dia pakai baju haji, pakai sorban, kemudian cium Ka'bah, memasukkan kepalanya dalam lobang kemaluan, lambang kemaluan itu apa namanya, Hajar Aswad itu lambang kemaluan wanita. Karena Muhammad suka wanita. Mau ngomong apa lagi? Jadi SBY memasukkan kepalanya di dalam lubang kemaluan itu. Kemudian dia memanfaatkan semua seolah-olah dia ini haji yang benar. SBY ini benar-benar licik ini orang. Dan zaman SBY ini tumbuh subur namanya FPI, HTI, semua organisasi-organisasi yang terlarang zaman Soeharto itu dihidupkan oleh si BY. Nah, lain lagi si ini Jokowi pandai memanfaatkan, yang penting suaranya, tetapi enak dia ini. Hanya gereja-gereja dibiarkan hancur-hancuran. Sementara Kala yang menjadi pendukung
kebusukan ini menjadi wakilnya dia. Jadi antara Jokowi dengan JK ini musuh dalam selimut. Ya, JK main dua kaki, satu sebagai NKRI, yang satu sebagai Islam radikal. Iya. Nah, apalagi sekarang Prabowo, habislah Prabowo, habis-habisan loh. Bisa-bisa kerusuhan akan terjadi seperti kerusuhan Mei 98 itu. Chaos. Dan akan senjata makan tuang. Si Prabowo ini nggak mampu sekarang ini. Orang pada memanfaatkan HP ini untuk mengacaukan Halo semua. kawan-kawan semua, Bapak Ferdinand Hutehean dengan tegas memberikan waktu 3 kali 24 jam bagi Bapak Yusuf Kala untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Enak aja minta maaf. Hutehean lapor langsung, ya, lapor langsung. Laporkan secara langsung sih, nggak usah kasih tahu lagi. Saya tidak bisa bergerak apa-apa karena ada di Ini bukti manusia penjilatnya seperti ini, kawan-kawan. Ini manusia penjilat itu. masuk penjilat. Semua sudah ngomong sekarang. Tokoh-tokoh anak muda. Jadi bagaimana ke depan ini melaporkan dan memenjarakan Yusuf Kala. Bayangkan dia meminta terakhir ini kepada Wakil Presiden Gibran untuk menaikkan harga BBM. Nah, Yusuf Kala kan tahu bagaimana kerusuhan itu akan terjadi. Kalau BBM dinaikkan di saat-saat Indonesia terhimpit ekonomi, susah makan, susah sekarang ini, ya, jangankan di Indonesia, Amerika saja kena dampak, BBM kita juga naik. Saya nggak tahu berapa puluh ribu. Kemarin saya beli $50, hanya 1,5 garis. Bensin itu hanya 1,5 garis, dan itu cukup $50 itu bisa pakai 2 jam perjalanan. $50 itu sama dengan 500.000. Hanya 2 jam perjalanan, balik lagi, beli lagi. Saudara, mari kita menginjil. Hanya dengan menginjillah kita bisa. Gak usah lapor-lapor lagi. Ngapain dilaporkan Yusuf Kala itu? Tapi syukurlah kalau Anda bisa. Tetapi saya bilang nggak bisa dipenjara. Nggak bisa Anda memenjarakan Yusuf Kala. Susah, saudara. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, oke. Jadi berarti Anda akan bisa melihat saya lompat di air terjun Niagara atau lompat dari tebing Amazon, atau saya lompat dari Monas seperti kata si Dul Komeng dulu yang dimasukin penjara oleh bosnya, dan sekarang dihabisin, gak boleh ngomong lagi, anak buahnya SBY itu. Haleluya. Terima kasih untuk siaran hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Membangun Indonesia bagi Kristus. Silakan bersama-sama untuk membentuk tim penginjilan di Indonesia, terutama kaum murtadin. Jangan ribut dengan doktrin apapun. Ikut aja denominasi yang mana saja.
nggak usah ribut. Kalau kamu sekalipun di Katolik, ya ikut murtadin di Katolik. Di Protestan GKI ikut, di GBI ikut, di mana kamu suka beribadah. Sebab sekali orang mendengar nama Yesus, ia tetap nggak akan merusak masjid, nggak akan pidato seperti Yusuf Kala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.